Halo, selamat malam. Nama saya Gregoris Krisnawibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Oke, yang pertama, eh, jurnal penyesuaian. Apa sih itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Nah, data yang akan saya gunakan di video kali ini itu merupakan data yang eh, saya gunakan untuk video sebelumnya. Oke, jadi ini ya kita masuk ke jurnalnya. Jadi di jurnal penyesuaian itu biasanya diletakkan di bagian akhir atau di akhir bulan pada tanggal 31 31 atau tanggal 30. Nah, ini kan data-data yang kita gunakan pada video sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan jurnal penyesuaian merupakan penyusutan atau depresiasi itu. Oke, di sini kita munculkan dulu. Untuk yang pertama itu tentang penyusutan peralatan. Oke. Jadi di sini ada penyusunan peralatan. Di jurnal penyesuaiannya kita menuliskan bahwa biaya penyusunan peralatan pada akumulasi penyusunan peralatan. Ini cowoknya udah saya tuliskan di sini nih, di cowok sebelum ini. Lalu dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini tuh merupakan angka dari penyusutan peralatan di sini, teman. Di sini ya, ini peralatan. Ini mengalami penyusutan. Berapa penyusutannya? Kita menggunakan rumus ini. Harga penyusutan tadi dikalikan 25%. Nah, 25% ini apa? 25% ini golongan penyusutan. Jadi ada golongan satu, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, eh, untuk peralatan ini masuk ke golongan satu dengan tingkat penyusutan sebesar 25%. Nah, lalu ini dikali dengan 3/12. Kenapa 3/12? 3/12 ini merupakan ini kan laporan triwulan. Jadi yang diakui sebagai penyusutan itu hanya 3 bulan sekali. Maka dianggap sebagai laporan triwulan. Nah, ini kan di bulan Januari, maka dianggap bulan ketiga sebesar 10.500.000. Angkanya kita menghitungnya seperti ini. Jumlahnya 10.500.000 dikali 25% dikali 3/12 hasilnya 656.250 rupiah. Oke. Yang kedua merupakan penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan. Nah, di atas kita menggunakan ada dua kendaraan, teman-teman. Ini kendaraan forklift dan ini kendaraan yang truk. Sini kan ada dua nih, 800 juta dan 52 juta. Nah, angkanya itu kita dapatkan biaya penyusutannya itu sebesar 26.625.500 rupiah. Ini kita dapatkan dari eh, jumlah harga truk tadi yang 800 ini ditambah 52.000. Kita tambahkan, lalu kita kalikan dengan eh, penyusutannya sebesar 12,5%. Kenapa masuk 12,5%? Karena kendaraan itu masuk ke dalam golongan 2. Makanya di tingkat penyusutannya itu sebesar 12,5%. Lalu dikali oleh 3/12 juga karena dia ada di eh, bulan Januari, teman. Di bulan Januari maka dia masuk bulan ke-3. Nah, ini angkanya segini, teman. Ini ditambah dulu harga kendaraannya. Lalu dikali 12,5% baru dikali 3/12. Lalu jumlah penyesuaian terakhir itu kita ada penyusutan perlengkapan. Nah, nah, ini kita hitamkan dulu. Oke. Nah, ini biaya penyusutan perlengkapan ini juga kita ambil dari yang di atas, teman-teman. Penyusutan perlengkapan ini. Nah, dia di bulan Februari ya, tanggal 12 Februari sebesar 2.475.000. Gimana cara menghitung biaya penyusutannya? Penyusutan peralatan sama penyusutan perlengkapan itu sama. Mereka masuk ke golongan satu.
Jadi pengalinya atau besar penyusutannya sebesar 25%. Nah, ini teman-teman. Jadi jumlah dari perlengkapan tadi dikalikan 25% dikalikan 2/12 karena perlengkapan ini masuk di bulan Februari, maka dia dikalikan dengan bulan kedua 2/12. Oke, sorry, kita balikkan dulu. Oke. Nah, setelah kita sudah selesai dari zona penyesuaian, kita masuk ke buku besar setelah penyesuaian. Sebenarnya konsepnya sama ya teman-teman. Buku besar setelah penyesuaian ini sama seperti buku besar pada umumnya. Namun hanya ditambahi beberapa akun seperti ya akumulasi penyusutan, terus ada penyusutan perlengkapan dan lain-lain teman-teman. Sebenarnya sama untuk seperti buku besar pada umumnya. Lalu ke neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian pun juga sama seperti neraca-neraca pada umumnya. Namun ini didapatkan dari data atau jurnal penyesuaian. Ini totalnya sini eh ini total akhirnya ini harus balance ya teman-teman. Soalnya emang di neraca saldo itu emang harus balance. Kalau nggak balance, kita cek dulu dan kita cek ulang dari jurnalnya. Lalu kita masuk ke laporan keuangan. Oke, di laporan keuangan sendiri itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada laporan laba rugi, ada laporan saldo laba ditahan, dan ada neraca triwulan atau laporan posisi keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan ini itu ada 3 hal yang penting. Ada laporan ini tadi ya teman yang sudah saya sebutkan. Nah, di dalam laporan laba rugi ini ada isinya itu berisi tentang pendapatan-pendapatan. Lalu ada berisi biaya-biayanya atau kayak beban-beban yang ada di jurnal-jurnal tadi. Nah, untuk menghitung laporan laba rugi ini tuh kita menjumlahkan pendapatan-pendapatan dikurangi sama semua beban. Ya, dikurangi sama semua beban, teman-teman. Biaya ini dikurangi semua. Nih, nah, total bebannya itu sebesar 84 juta. Total pendapatan jasa itu sekitar segini. Jadi hasilnya itu jadinya 6.831 itu dari laba bersih. Nah, dari mana data ini, data laporan laba rugi ini kita dapatkan dari neraca saldo ini, teman-teman. Nah, ini kan ada pendapatan-pendapatan, teman-teman. Pendapatan-pendapatan ini kita jumlah, lalu kita kurangi dengan nih biaya-biaya seperti ini, biaya-biaya. Nah, kita jumlahkan dulu biaya-biaya, lalu kita kurangkan dengan pendapatan-pendapatan. Setelah ke laporan laba rugi, kita ke laporan saldo laba. Di laporan saldo laba ini, eh, kita melihat saldo laba tanggal 1 tahun sebelumnya. Kalau misalnya itu ada, kita tuliskan di sini, teman-teman. Kalau misalnya itu perusahaan baru atau perusahaan yang baru dibangun, kita tuliskan ini 0. Karena belum ada laba yang berjalan. Nah, ini untuk laba bersih triwulan pertama. Laba bersihnya sekitar segini, teman-teman. Oke. Ini sepertinya ada salah hitung sedikit teman-teman di sini. Ini harusnya ada angkanya. Eh, ini angka yang benar teman. Di laba bersihnya yang ada di sini itu seharusnya sejumlah ini 32.947. Nah, setelah itu kan di dalam ini kan perusahaan atau pemilik perusahaan itu mengambil dividen. Nah, dividen itu kita lihat dulu di sini ada dividen. Nah, dividen sebesar 50 juta. Nah, dividen ini akan mengurangi laporan saldo laba kita. Jadi dia akan mengurangi laba bersih dari penghasilan kita. Ini dikurangi 50 juta tadi, teman-teman. Ini keuntungan laba bersihnya itu segini, dikurangi 50 juta dari pengambilan dividen. Maka saldo laba itu yang ada di laporan itu sebesar minus 17 juta atau rugi sebanyak 17 juta. Nah, lalu eh kita masuk ke laporan neraca triwulan atau laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini ada 3 yang harus penting, teman. Ada aset, eh, kewajiban atau dan ekuitas atau kewajiban itu bisa kita sebut dengan liabilitas. Lalu ada ekuitas. Nah, di sini ini harus balance ya teman-teman. Namanya juga neraca triwulan atau laporan posisi keuangan itu biasanya harus balance. Di sini itu kita di laporan posisi keuangan ini kita membedakan
mana yang masuk di aset dan mana yang masuk di liabilitas dan ekuitas. Di sini yang masuk aset itu ada dua, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu ada kas dan bank, piutang usaha, dan biaya dibayar di muka. Ini sejumlah ini ya teman-teman. Data ini kita juga dapatkan dari neraca saldo ini teman-teman. Nah, dari neraca saldo ini kita masukkan ke sini juga. Yang merupakan aset kita kelompokkan di sini. Ini merupakan total dari aset yang aset lancar. Lalu di aset tetap itu ada kendaraan, peralatan, perlengkapan, sama ada tiga akumulasi, akumulasi penjualan kendaraan, peralatan, dan perlengkapan. Nah, untuk kendaraan, peralatan, dan perlengkapan ini kita jumlah juga teman-teman. Kita jumlah semua, lalu dikurangi sama akumulasi penyusutan. Karena akumulasi penyusutan itu akan selalu masuk di debit atau masuk di aset, di bagian aset ya teman-teman. Maka ketemu hasilnya segini. Nah, setelah itu kita totalkan dari aset aset lancar ini ditambah aset tetap menjadi total aset. Total aset sebesar 1M segini teman-teman. Ini merupakan hasil dari ini aset tetap ditambah aset lancar sebanyak 1M72.947.404 rupiah. Lalu kita juga harus menghitung tentang kewajiban dan ekuitas atau modal ya. Kewajibannya itu ada hutang usaha ini, hutang usaha sebesar 550 juta. Kita tulis di sini untuk kewajiban. Jadi ini totalnya dari hutang usaha. Biasanya gini ada hutang-hutang yang lain teman-teman, tapi di sini dituliskan hanya satu hutang usaha 550 juta dan datanya ini juga didapatkan dari sini. Ini ya teman-teman. Hutang usaha sebesar 550 juta. Nah, ini saya warnai dulu biar tahu dari mana. Nah, ini hutang usaha ini yang masuk ke kewajiban itu sebesar 590 juta. Nah, lalu ada ekuitas atau modal. Di sini tuh di ekuitas atau modal itu kita masukkan modal saham yang dimasukkan oleh pemilik modalnya ya teman-teman. Modalnya itu sebesar 500 juta. Nah, ini modalnya ini sebesar 500 juta. Kita kasih ulang lainnya aja. Nah, ini modalnya sebesar 500 juta. Kita masukkan di bagian modal. Lalu di dalam ekuitas itu juga ada saldo laba. Saldo laba itu dari mana? Saldo laba itu dari sini teman. Dari data yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke dalam sini 17 juta ini. Kita kurangi dari modal saham kita sebesar pengurangan saldo laba, sehingga kita mendapatkan total sebesar 482.947. Nah, setelah itu kewajiban dan ekuitas ini kita jumlahkan. Ini dua angka ini kita jumlahkan menjadi segini, 1M. Nah, di sini aset itu harus seimbang dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi nilai dari total aset ini harus seimbang dengan hutang dan modalnya. Nah, ini seimbang teman-teman. Ini bukti keseimbangan dari kita menggunakan rumus I2 dikurangi I3. Kalau mau menggunakan rumus juga bisa teman-teman. Ini ada rumusnya, tapi cukup ribet ya ini. Jadi kita pindah-pindah ke beberapa Excel untuk mengambil data-data. Ada misalkan get pivot data. Jadi ini data-datanya teman-teman. Ini bisa menggunakan rumus-rumus seperti ini. Ini penjumlahan dari ini ya teman-teman. Angka ini penjumlahan dari ini. Terus yang aset tetap juga begitu. Kita menggunakan cross Excel atau dalam artian kita menggunakan Excel lain untuk mengambil datanya. Biar memudahkan kita untuk apa menghitungnya. Ini penjumlahan dari ini teman-teman dari atasnya ini total asetnya. Lalu ini hutang usaha juga kita ngambil dari data-data Excel lainnya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin penjelasan dari saya tentang jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih.